Takbiratul ihram yaitu dua kata. Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Orang yang sholat ketika ia bertakbiratul ihram wajib harus mengeluarkan suaranya, minimalnya ia mendengarkan bacaannya. Artinya jangan sampai ada huruf dari Allah dan Akbar tidak terdengar olehnya. Jadi semua hurufnya harus terdengar oleh telinganya. Lah kalau harus terdengar oleh telinganya sendiri, itu berarti mengeluarkan suara. Allahu Akbar. Minimal dia sendiri. Minimal orang yang sholat tadi itu mendengarkan yang ia baca dari takbiratul ihram. Kalau dia tidak mendengarkan atau dia tidak mendengarkan itu ada dua macam. Tidak mendengarkan karena ia memang tidak melafadzkan sama sekali, hanya di dalam hati. Atau ia menggerakkan lisannya tanpa ada suara. Lah ini tidak sah. Tidak sah. Harus apa? Ngulangi. Harus ngulangi takbiratul ihramnya. Lah sebetulnya syarat ini bukan hanya untuk takbiratul ihram, tapi syarat ini juga berlaku di dalam setiap rukun qauli dalam sholat. Ini mengulang ingatan kita. Rukun qauli dalam sholat itu ada takbiratul ihram, surat Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, dan salam. Ada 5. 5 ini adalah rukun qauli. Lah 5 ini memiliki syarat yang sama. Ketika dibaca harus keluar suara, yang membacanya harus terdengar oleh telinganya. Setiap huruf yang dibaca. Itu minimal. Kapan mendengar apa yang dibaca dari rukun qauli? Kalau pendengarannya sehat, tidak tuli. Atau nggak tuli, yang pertama sehat, yang kedua tidak ada kebisingan, tidak ada suara keras di sekitarnya. Maka harus ia mendengarkan apa yang ia baca dari huruf-huruf rukun qaulinya. Kalau takbiratul ihram berarti huruf takbirnya harus didengar. Allahu Akbar. Kalau surat Fatihah berarti dari awal bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, ia harus mendengarkan setiap huruf yang dibacanya. Kalau tahiyat akhir ya begitu juga, dari at-tahiyat sampai syahadat ia harus mendengarkan apa yang dibaca untuk mengetahui huruf-hurufnya. Sholawat juga seperti itu, salam juga seperti itu. Sebagian terdengar, sebagian tidak. Allahu terdengar sebagian, tidak terdengar sebagian, nggak boleh. Harus terdengar semuanya. Harus terdengar semuanya. Lah sekarang kalau misalnya tuli atau ada kebisingan, gimana? Ya suaranya ditingkatkan, volumenya ditingkatkan, ditambah. Walaupun suara atau volumenya sudah ditingkatkan tapi tidak terdengar juga, cukup, tetap sah. Yang penting ditingkatkan.
suaranya, volumenya. Kalau nggak ditingkatkan sama sekali, dibaca seperti biasanya nggak boleh. Harus ditingkatkan suaranya untuk terdengar. Sekalipun masih belum terdengar karena suara bisingnya yang begitu keras. Nah itu untuk rukun qauli. Jadi kalau untuk rukun qauli tidak sah sholatnya atau alias batal. Ketika tidak didengarkan oleh dirinya sendiri itu minimal. Kalau bukan rukun, kesunahan-kesunahan seperti doaul iftitah, tasbih saat ruku dan sujud, doaul i'tidal misalnya. Gimana? Kalau nggak terdengar, nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala dia. Ruku baca dia. Subhanarabbil azim wa bihamdihi, tapi cuma gerakan mulut, bibir. Gerakan bibir. Atau keluar suara tapi pelan. Telinganya nggak dengar. Telinganya nggak dengar, nggak dapat pahala. Sama dengan membaca Al-Quran di luar sholat. Ngelihat Quran dia, ngelihat Al-Quran. Gerak mulutnya misalnya. Satu juz gitu, dapat pahala. Nggak dapat pahala dari membaca Al-Quran, dapat pahala hanya dari lihat. Paham ya?